Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz zulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Mana khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila syekhna wa witanar al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan bahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-194. Insyaallah kita akan kaji tafsirnya hingga sampai ayat yang ke-195 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Mari kita lanjut kepada tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu alladzi dakhalta ya Muhammadu fihi liqada'il umrati wa huwa dzulqa'dati minas sanati sabi'ati muqabalun bisyahril harami alladzi sadduka an dukhuli makkata wa huwa dzulqa'dati minas sanati sadisati ay man istahalla dammakum minal musyrikina fisyahril harami fastahilluhu fihi. Asy-syahrul haramu, adapun bulan haram, alladzi dakhalta, yang kamu telah masuk ya Muhammad, wahai Muhammad, fihi, di dalamnya bulan haram, liqada'il umrati, untuk menunaikan umrah. Wa huwa, dan adapun yang dimaksud dengan asy-syahrul haram di sini itu adalah Dzulqa'dati, merujuk kepada satu bulan yang namanya itu disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Minas sanatis sabi'ati, dari tahun ke-7 Hijriyah. Muqabalun, yang diperhadapkan bisyahril harami, dengan bulan haram. Alladzi sadduka an dukhuli makkata, yang sadduka, mereka orang-orang musyrikin menghalangi kamu, an dukhuli makkata, dari memasuki kota Makkah. Wa huwa, dan adapun yang dimaksud dengan bisyahril harami, bulan haram yang di sini pada kata bisyahril harami, Dzulqa'dati, itu adalah bulan Dzulqa'dah, minas sanatis sadisati, dari tahun ke-6 Hijrah. Ay, artinya manistahalla dammakum minal musyrikina fisyahril harami fastahilluhu fihi. Ay, artinya manistahalla, siapa saja istahalla, yang menghalalkan dammakum, akan darah kalian, minal musyrikina, dari sebagian golongan orang-orang musyrikin, fisyahril harami, di bulan haram, fastahilluhu fihi, maka istahillu
maka halalkanlah oleh kalian hu akannya manistahalla, orang yang tadi menghalalkan darah kalian, fihi di dalamnya bulan haram. Nah, maksud ayat di sini diterangkan, ayat ini merujuk kepada suatu peristiwa di mana terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Karena pada satu waktu dahulu Nabi Muhammad ini pernah bermimpi bahwasanya dia akan bersama dengan para sahabatnya untuk memasuki kota Makkah dengan tujuan melaksanakan umroh dan juga haji. Sehingga ketika Nabi memimpikan ini, dan perlu diingat ya, mimpi Nabi itu merupakan bagian daripada wahyu. Nah, ketika Nabi bermimpikan ini langsung Nabi mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabatnya pun juga yang karena rindu terhadap tanah kelahiran mereka, terhadap negeri Makkah, terutama orang-orang muhajirin, mereka ini ya sangat bersemangat untuk datang ke negeri Makkah. Nah, peristiwa ini, mimpinya Nabi dan persiapan orang-orang sahabat Nabi, persiapan para sahabat Nabi untuk pergi ke Makkah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah dari bulan Zulqa'dah. Kemudian ketika mereka bersemangat di tahun ke-6 Hijriyah itu di bulan Zulqa'dah, sudah sampai mereka di perbatasan kota Makkah. Nah, tetapi ketika sampai di perbatasan kota Makkah, mereka ini dihalangi. Mereka ini dihalangi oleh sebagian orang musyrikin. Karena dengan alasan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mengingat Nabi datang bersama dengan para sahabatnya dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, karena adanya negosiasi inilah akhirnya orang-orang musyrikin ini melaksanakan perjanjian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah dari bulan Zulqa'dah. Jadi terjadinya di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah setelah hijrahnya Nabi. Nah, kemudian salah satu isi perjanjiannya Hudaibiyah ini bahwasanya Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya dilarang untuk mengunjungi Makkah tahun ini apapun alasannya. Tapi dia nanti akan diperbolehkan untuk memasuki Makkah dengan tujuan umroh ataupun haji di tahun berikutnya, yaitu di tahun ke-7 Hijriyah. Maka di sini ayat ini dimulai dengan kata asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram yang ada di tahun ke-7 Hijriyah yang diperhadapkan dengan bulan haram yang di tahun ke-6 Hijriyah, yang dahulu orang-orang musyrikin itu pernah menghalang-halangi Rasulullah bersama dengan sahabatnya untuk memasuki kota Makkah, karena dikhawatirkan itu tadi ya, dikhawatirkan terjadi pertempuran yang memang tidak disenangi oleh kalangan bangsa Arab itu. Maka di sini kan ditambah keterangan manistahalla dammakum minal musyrikin. Pokoknya siapa saja orang yang menghalalkan darah kalian, wahai orang-orang muslimin, yang menghalalkan darah kalian ini misalkan berasal dari kalangan musyrikin, meskipun itu terjadi di bulan haram, yang padahal bulan haram bagi kebiasaan masyarakat Arab itu dahulu kala adalah bulan yang sangat dihormati. Kalau terjadi mereka adanya penyerangan terhadap kalian, artinya menghalalkan darah kalian, fastahilluhu fihi, maka boleh kata Allah itu untuk kalian menghalalkan juga darah mereka, tapi dengan catatan kalau mereka itu menyerang lebih dulu, gitu ya. Jadi ingat ini konteksnya terjadi kita boleh memerangi orang-orang yang memerangi kita kalau dengan catatan kita diperangi terlebih dahulu. Ingat itu ya. Jadi ketika kita diperangi terlebih dahulu, maka boleh kita pun juga atau dihalalkan untuk kita memerangi mereka. Nah, kemudian di sini wal hurumatu Aisyyahrul haramu wal baladul haramu wa hurmatul ihrami qisasun.
ayyajri fiha badalun. Wal hurumatu, dan adapun beberapa kemuliaan, syahrul haramu, artinya salah satu daripada al hurumat itu adalah asyahrul haram, bulan haram. Wal baladul haram, juga tanah atau negeri haram. Wa hurmatul ihram, dan juga kemuliaannya ihram. Kisosun, itu ada kisos. Ayyajri, artinya berlaku, fiha, di dalamnya al hurumat, badalun, pengganti. Faman i'tada alaikum bil qitali fil harami awil harami wa awis syahril harami fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Faman i'tada, maka siapa saja i'tada, yang menganiaya seseorang, alaikum, atas kalian, bil qitali, dengan cara memerangi kalian, fil harami, di tanah haram, awil ihrami, atau pada saat melaksanakan ihram, awil syahril harami, atau pada bulan haram, fa'tadu, maka balaslah atau seranglah oleh kalian, alaihi, atasnya orang yang mani'tada, yang memulai menyerang kalian, bimisli ma'tada alaikum, dengan setimpal atau dengan semisal ma'tada alaikum, apa yang mereka telah menganiaya alaikum, atau ma'tada alaikum di sini bukan mereka ya. Bimisli ma'tada alaikum, dengan setimpal ma'tada alaikum, apa yang i'tada, menyerang si orang tersebut, alaikum, atas kalian. Artinya pajazuhu, maka kalian balaslah terhadapnya orang tersebut yang sudah menganiaya kalian atau yang sudah memerangi kalian, bimisli ma'tada alaikum bihi, dengan setimpal atau dengan setara apa yang telah i'tada, melakukan penganiayaan, alaikum, atas kalian, bihi, dengannya ma. Jadi maksudnya begini, di dalam ada beberapa kemuliaan-kemuliaan yang memang harusnya itu dihormati di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Nah, salah satunya yang disebutkan di sini ada 3 hal yang dimaksud dengan al-hurumat di sini adalah, pertama, bulan haram, yang kedua, negeri haram, yang ketiga, kemuliaannya ihram. Nah, pada 3 kondisi ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan, yang orang-orang Arab itu sangat menghindari terjadinya pertumpahan darah di bulan-bulan atau di 3 kondisi ini. Jadi ketika berada di bulan haram, mereka tidak menyenangi untuk melakukan peperangan. Begitu juga ketika berada di tanah haram, mereka pun juga sama, tidak menyenangi. Dan begitu juga ketika sedang melakukan ihram, mereka juga tidak menyenangi jika terjadi pertempuran atau ketika terjadi pertumpahan darah pada saat mereka sedang melakukan ihram. Intinya, 3 kemuliaan ini adalah sesuatu yang sangat dihormati oleh orang-orang Arab. Sehingga jangan sampai ada tindakan yang kira-kira bisa menciderai kemuliaan-kemuliaan ini. Tidak boleh menciderai al-hurumat. Jadi dilarang untuk menciderai al-hurumat, sesuatu yang memang sudah dimuliakan oleh kalangan bangsa Arab pada masa itu. Tetapi ketika kaum muslimin diserang, misalkan ketika kaum muslimin diserang atau dianiaya dengan cara ia diserang, baik kejadian penyerangan itu terjadi di tanah haram atau terjadi pada saat melaksanakan ihram atau terjadi di bulan haram, maka kaum muslimin diperbolehkan untuk membalas penyerangan mereka, untuk membalas penganiayaan mereka dengan cara yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah mereka timpakan kepada kaum muslimin. Artinya nggak boleh terlalu berlebihan, jangan melampaui batas. Mereka memerangi kita, ya sudah, cukup diperangi saja.
atau maksudnya dibalas dengan cara yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Jadi ayat ini memberikan solusi ketika umat muslimin diserang di bulan-bulan haram atau di saat kondisi-kondisi yang dimuliakan oleh kalangan bangsa Arab. Boleh umat muslimin, kaum muslimin itu membela diri dan boleh membalas, tapi dengan sesuatu yang setimpal, tidak boleh berlebihan atau melampaui batas dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang memulai menganiaya kaum muslimin. Begitu maksudnya. Jadi intinya tidak boleh kita menyerang terlebih dahulu, sebenarnya itu sih intinya. Kecuali kita hanya diperbolehkan berperang ketika kita diserang. Jika kita tidak diserang, maka tidak diperboleh untuk kita memulai peperangan. Kemudian kita lanjutkan, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Ai ikhsyauhu bil ibtidai, ikhsyauhu takutlah kalian terhadap Allah. Bil ibtidai dengan memulai penganiayaan atau memulai peperangan. Jadi kita harus takut kepada Allah kalau seandainya kita memiliki niat yang tidak baik, seperti kita memulai untuk memerangi orang yang memang tidak memerangi kita. Jadi di sini ada larangan untuk tidak boleh kita memulai memerangi orang yang tidak memerangi kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, akan sesungguhnya Allah, ma'al muttaqina, itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bin nusrati, dengan pertolongan, wal hifzi, dan juga penjagaan. Jadi kita harus tahu, harus yakin bahwasanya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang muttaqin, dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, pembersamaan Allah bersama dengan orang yang bertakwa itu dengan cara Allah akan memberikan pertolongan di saat waktu-waktu yang terdesak. Dan juga al-hifzi, akan selalu dijaga oleh Allah, akan selalu dilindungi oleh Allah. Ya intinya harus bertakwa dulu, tapinya kalau kita ingin dibersamai oleh Allah, maka kita satu syaratnya harus bertakwa. Nah, jadi bisa jadi nanti ketika kita dalam keadaan sulit, kemudian datang pertolongan, itu sebenarnya adalah pertolongan dari Allah. Dan hidup kita akan dijaga. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang menjaga itu langsung adalah Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi, ai fi ta'atillahi liqada'il umrati. Wa anfiqu, dan berinfaklah atau dan nafkahkanlah harta kalian, gitu ya. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Ai fi ta'atillahi, artinya di dalam menaati Allah. Liqada'il umrati, untuk menunaikan umrah. Infakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Kalau di sini maksudnya di dalam jalan menaati Allah. Salah satu bentuk menaati Allah di sini adalah menunaikan umrah. Nabung, kalau kita ingin umrah atau kita ingin pergi haji, nabung. Itu termasuk bagian daripada wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulku bi aidikum ila tahlukati, ay wala tulku anfusakum ilal halaki biman'in nafaqati fi sabilillahi au bil israfi fin nafaqati au bi tadyi'i wajhil ma'ashi. Wala tulku, dan janganlah kamu timpakan atau ceburkan, ya bisa juga bermakna ceburkan atau lemparkan. Wala tulku, dan janganlah kalian lemparkan bi aidikum, terhadap tangan-tangan kalian. Maksud tangan di sini maksudnya diri, ya, terhadap diri kalian. Ila tahlukati, kepada tahlukah, kebinasaan atau kehancuran. Ay wala tulku anfusakum ilal halaki, artinya dan janganlah kalian melemparkan anfusakum, terhadap diri kalian, ilal halaki, kepada kebinasaan. Biman'in nafaqati, dengan mencegah nafkah, dengan mencegah
nafkah fi sabilillahi di dalam jalan Allah, au bil israfi atau dengan cara terlalu boros, fin nafaqati di dalam menafkahi atau di dalam nafkah, au bi tadyi'i wajhil ma'ashi atau dengan menyia-nyiakan bentuk al-ma'ashi penghidupan. Maksudnya kita tidak diperbolehkan untuk melemparkan diri kita, menceburkan diri kita kepada kebinasaan. Jadi jangan sampai kita menceburkan diri kita kepada kebinasaan. Maksudnya di sini jangan menceburkan diri kita kepada kebinasaan itu dengan cara kita mencegah nafkah belanja kita di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita ini mencegah diri kita daripada kita membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Tapi jangan juga terlalu boros, karena bagian daripada boros di sini itu juga termasuk daripada tulku anfusakum ilal halak. Jadi tidak boleh kita terlalu boros fin nafaqah di dalam memberikan nafkah. Atau juga bisa bermakna tadyi'i wajhil ma'ashi, menyia-nyiakan bentuk penghidupan. Ya, maksudnya jangan jangan menyia-nyiakan jangan menyia-nyiakan hidup lah maksudnya gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita, intinya itu daripada kebinasaan. Wa ahsinu dan ahsinu berbuat baiklah kalian. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian fil infaki di dalam memberikan infak, ala man talzamukum mu'anatuhu terhadap orang yang mengharuskan atau yang diharuskan kepada kalian mu'anatuhu pembiayaannya atau penanggungan hidupnya, bi ayakuna dzalikal infaku wasaton fala tusrifu wala tuqattiru. Jadi di sini wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian fil infaki di dalam memberikan nafkah, ala man talzamukum atas orang yang mengharuskan kalian mu'anatuhu pembiayaannya si eman itu, bi ayyakuna dzalikal infaku dengan menjadikan dzalikal infaku yang demikian infak itu, pemberian nafkah itu, wasaton berada di pertengahan, sedang-sedang. Fala tusrifu maka jangan kalian terlalu boros, wala tuqattiru dan jangan juga kalian terlalu pelit. Jadi maksud dari kata wa ahsinu di sini, ini maksudnya kita harus berbuat baik itu di dalam hal kita menginfakkan harta kita terhadap orang yang memang menjadi tanggungan kita. Ketika kita memiliki tanggungan seperti orang tua, entah mungkin itu anak atau mungkin istri, atau mungkin ketika kita memiliki pegawai, itu juga bagian daripada orang yang memang harus kita berikan nafkahnya, yang wajib untuk kita untuk memberikan haknya mereka berupa nafkah itu sendiri. Nah, ketika memberikan nafkah kepada mereka ini, kita harus diperintahkan berbuat baik dalam hal pemberian nafkah. Nah, cara berbuat baik dalam hal pemberian nafkah di sini itu adalah kalau memberi jangan terlalu royal, jangan terlalu boros, tapi jangan juga terlalu pelit. Jadi jangan terlalu boros, jangan juga terlalu pelit. Disesuaikan dengan kadar kebutuhan dan kadar masing-masing daripada hak mereka. Terlalu boros nggak bagus, terlalu pelit juga sama nggak bagus, sedang-sedanglah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka dan sesuai juga dengan kesanggupan diri kita memberi nafkah. Jadi intinya ini kita disesuaikan dengan kesanggupan kita dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Wa yuqalu wa ahsinu dzanna fillah. Wa yuqalu dan dikatakan, makna daripada ahsinu di sini adalah wa ahsinu dzanna fillah, dan berbuat baiklah atau dan berprasangka baiklah gitu, fillahi di dalam Allah. Maksudnya kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah.
Pokoknya ketika Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, baik itu perkara yang kita senangi ataupun perkara yang tidak kita senangi, maka kita harus berhusnudzon. Barangkali memang Allah menghendaki kita untuk mendapatkan ini. Jadi kita harus berhusnudzon lah intinya terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus berhusnudzon bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka terhadap Allah. Sering kan kita itu berburuk sangka kepada Allah itu ketika diberikan cobaan, ya kita berhusnudzon, ya Allah ini lagi nggak apalagi sentimen misalkan gitu ya. Nah, ini perbuatan yang nggak baik ketika kita berburuk sangka kepada Allah ketika kita diberikan satu musibah, bencana atau apalah. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah terhadap segala hal, terutama terhadap segala pemberian yang baik maupun juga yang buruk kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinina, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah menyenangi atau mencintai al-muhsinina, terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ayyuridu bihim al-khaira, artinya Allah menghendaki bihim terhadapnya muhsinin al-khaira, akan kebaikan. Wa yusibuhum, dan juga Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Jadi Allah itu senang kepada orang-orang yang berlaku baik. Jadi tadi kan di sini lafaz wa ahsinu di sini kan bisa dua makna. Jadi Allah akan senang kepada orang-orang yang berbuat baik dalam hal kita menginfakkan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungan kita. Maksudnya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita, tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu boros. Nah, ini Allah suka orang-orang yang seperti ini, artinya tanggung jawab. Dia memberi sesuai dengan apa yang dia sanggup dan sesuai dengan hak yang memang harus didapat oleh si orang yang memang menjadi tanggungannya. Jadi kalau di sini ya sebenarnya makna ihsan itu kita meminta lebih sedikit tetapi memberi lebih banyak. Ini Allah senang. Jadi Allah itu senang. Kalau bisa sih seperti itu ya. Jadi Allah menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan itu di dalam hal memberikan nafkah. Jika memang kita mampu bisa memberi banyak, maka itu jauh lebih baik. Ya. Kalau seandainya memang tidak terlalu boros. Jadi yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah kita meminta lebih sedikit, memberi lebih banyak, tapi disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Tapi juga bisa juga bermakna Allah itu menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Di sini maksudnya orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah. Nazalatil ayatu, atau bisa juga dibaca nuzilatil ayatu, turun al ayatu, ayat ini. Min qaulihi ta'ala, gini nih. Nazalatil ayatu min qaulihi ta'ala wa qatilu fi sabilillahi ilaha huna. Nah, ini ya. Fi haqqil muhrimina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam liqada'il umrati ba'da amil Hudaybiyah. Nazalatil ayatu, turun beberapa ayat yang sudah kita kaji dari kemarin hingga sekarang ini gitu ya. Min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala, dimulai dari waqatilu fi sabilillah. Lafad waqatilu fi sabilillah. Jadi kalau waqatilu fi sabilillah itu kira-kira ayat yang ke-190 ya. Ayat yang ke-190 dari surat Al-Baqarah. Jadi dari mulai sejak turunnya ayat waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu hingga sampai ayat yang kita kaji pada malam hari ini turunnya berkenaan dengan fi haqqil muhrimin, pada haknya orang-orang yang sedang melaksanakan ihram, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di qada'il umrati, untuk menunaikan umrah ba'da amil Hudaybiyati, setelah tahun Hudaybiyah. Li'annahum, karena sesungguhnya al-muhrimin, orang-orang yang sedang berihram itu, khafu, mereka takut,
ayyuqatilahumul kuffaru fil harami wal ihrami awis syahrul harami. Khafu, mereka takut. Jadi orang-orang yang sedang muhrim ini atau sedang yang ihram ini, mereka takut ayyuqatilahum, bahwasanya akan memerangi hum kepada mereka orang-orang al-muhrimin, al-kufaru, orang-orang kufar. Maksudnya mereka khawatir orang-orang kufar akan memerangi mereka. Jadi maksudnya orang-orang muslimin yang sedang ihram, mereka khawatir bahwasanya orang-orang kafir akan memerangi mereka fil harami, di tanah haram, wal ihrami, dan pada saat ihram, awis syahril harami, atau pada bulan haram. Wakarihu, dan mereka tidak menyenangi atau membenci orang-orang muhrimin ini, orang-orang yang ihram ini, mereka membenci zalika, akan yang demikian itu, maksudnya peperangan. Jadi mereka membenci peperangan yang terjadi baik pada saat sedang ihram, atau peperangan yang terjadi pada bulan haram, atau peperangan yang terjadi di tanah haram. Jadi orang-orang muhrimin ini, orang-orang yang sedang ihram ini, kaum muslimin yang sedang ihram ini, mereka itu nggak suka berperang pada dalam keadaan 3 kondisi ini. Karena itu tadi, itu bagian daripada al-hurumat, sesuatu yang memang dimuliakan. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh dinodai dengan adanya peperangan. Jadi mereka nggak suka tuh. Kenapa? Li'annal qitala fi dzalikal waqti kana muharraman fi tilkal ahwalis salasah. Li'annal qitala, karena sesungguhnya peperangan fi dzalikal waqti, pada yang demikian itu waktu, atau pada waktu yang demikian itu, kana muharraman, itu ada karena adanya al-qital, muharraman itu diharamkan, fitilkal ahwalis salasati, pada 3 kondisi tersebut. Jadi mereka nggak pengen bahwasanya kalau seandainya mereka lagi sedang ihram, atau mereka sedang berada di bulan haram, atau mereka sedang berada di tanah haram, mereka diperangi. Mereka sangat nggak suka ketika menumpahkan darah pada 3 kondisi itu. Tetapi kata Allah di sini, ya nggak masalah kalau seandainya mereka diserang, boleh untuk kalian menyerang, tapi dengan cara yang setimpal, tidak boleh berlebihan, dengan tujuan hanya untuk membela diri. Jadi ternyata peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, idealnya itu adalah peperangan yang memang ditujukan untuk membela diri, bukan untuk memulai berperang. Jadi nggak boleh kita sebagai kaum muslimin memerangi orang-orang yang memang tidak memerangi kita. Gitu ya saya kira. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nggak banyak, mungkin cuma 2 ayat. Karena ini ayat yang selanjutnya cukup panjang. Jadi ini akan kita lanjut nanti minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.